Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mawar dengan NIM A321-22011 dari kelas A. Untuk memenuhi tugas mata kuliah kriminologi, di sini saya akan memaparkan tugas mengenai pertanyaan diskusi dengan tema hubungan rumah tangga dan kejahatan. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan faktor sosial seperti apa yang memengaruhi KDRT. Faktor sosial yang berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT meliputi budaya, patriarki, tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan, serta kurangnya kesadaran hukum. Selain itu, kebiasaan mengatasi konflik dengan kekerasan yang diwariskan secara turun-temurun juga dapat memperburuk situasi. Pertanyaan yang kedua yaitu apakah ada regulasi khusus pelanggaran perlindungan pembantu rumah tangga mengingat banyaknya kekerasan yang dilakukan majikan di luar negeri pada pembantu rumah tangga dari Indonesia dan belum ada regulasi terkait hal tersebut dan disahkan dalam prolegnas saat ini. Yaitu saat ini Indonesia belum memiliki regulasi khusus untuk secara spesifik mengatur perlindungan bagi pembantu rumah tangga atau PRT. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT telah diusulkan tetapi belum disahkan dalam prolegnas atau program legislasi nasional. Namun perlindungan bagi pekerja rumah tangga yang bekerja di luar negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Untuk ini mencakup hak-hak pekerja migran termasuk PRT dan kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana dinamika dalam rumah tangga dapat mempengaruhi kecenderungan individu untuk terlibat dalam kejahatan. Dinamika rumah tangga yang cenderung kejahatan lingkungan rumah tangga yang penuh dengan konflik, kekerasan, atau kurangnya kasih sayang dan memicu individu untuk terlibat dalam kejahatan. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan pola asuh yang buruk atau mengalami kekerasan lebih rentan berperilaku agresif, kurangnya kontrol diri. Selain itu juga angka kelahiran juga menjadi salah satu faktor serta kecenderungan untuk menyelesaikan masalah dengan cara kriminal. Pertanyaan yang keempat yaitu, apakah hukum Indonesia cukup melindungi pasangan yang menikah dengan warga negara asing dari KDRT dan bagaimana prosedur hukum untuk melaporkan kasus kekerasan dalam situasi tersebut? Perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah dengan warga negara asing juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, melindungi korban KDRT termasuk mereka yang menikah dengan warga negara asing. Jika mengalami kekerasan, korban dapat melaporkan kasusnya ke kepolisian, Komnas Perempuan. Jika warga negara Indonesia mengalami kekerasan di luar negeri, mereka harus mengikuti hukum negara tempat kejadian karena setiap negara memiliki aturan berbeda. Namun, korban dapat meminta bantuan hukum dan perlindungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pertanyaan yang kelima yaitu, apakah pemerkosaan dalam rumah tangga oleh suami ke istri termasuk dalam kejahatan? Pemerkosaan dalam rumah tangga di mana suami memaksa istri untuk berhubungan seksual tanpa persetujuan termasuk dalam kejahatan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT sebagai kekerasan seksual. Namun dalam praktiknya pelaporan faktor budaya dan stigma sosial. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana faktor psikologis mempengaruhi KDRT sehingga menyebabkan kejahatan. Faktor psikologis dalam KDRT seperti gangguan emosi, trauma masa kecil, stres, serta ketidakmampuan mengelola emosi. Individu dengan masalah psikologis sering kali tidak dapat mengendalikan kemarahan dan menggunakan kekerasan sebagai penyelesaian konflik. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.